calon menantu sudah datang. Selamat datang. Rama, kau kelihatan gagah hari ini. Rombongan pengantin pria sudah datang. Aku mau tahu deh kayak apa sih calon suaminya Mbak Lastri. Oh ya Mbak, ini ada seseorang yang menitipkan ini. Katanya untuk Mbak. Permisi dulu ya Mbak. Lastri, begitu kau baca suratku ini, aku tahu, aku sudah bukan kekasihmu lagi. Karena itu aku kirim surat ini beserta surat-suratmu padaku dulu, agar kita menyadari bahwa kita tidak saling memiliki lagi. Hari ini, segala mimpi indah kita sudah berakhir. Kita hanya bisa menyimpannya menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Lastri, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Dan aku harap kamu juga tidak menyalahkan pamanmu yang telah memaksamu menikah dengan lelaki pilihannya. Memang terasa perih, namun aku tetap selalu berdoa untuk kebahagiaan. Angga. Maafkan aku, Angga. Maafkan aku, Angga. Maafkan. Sandra, apa-apaan ini? Biarkan aku minum, Sandra. Tidak, Angga. Kalau alasannya karena Lastri, aku tidak mengizinkan kamu minum. Sandra, aku memang kecewa karena gagal mendapatkan Lastri. Tujuanku mendapatkan Lastri hanya untuk mendapatkan harta kekayaan pamannya. Sandra, ingat, Lastri itu pewaris tunggal seluruh kekayaan Harjowinoto, Sandra. Betul? Kamu tidak pernah mencintai Lastri? Betul, sayang. Aku sangat mencintaimu dan cintaku hanya untuk kamu seorang. Oh, Angga. Lastri, Angga. Hari ini aku lari dari pernikahan aku karena cintaku padamu. Karena cinta kita, Angga. Tapi apa yang kudapatkan dari semua pengorbanan aku? Lastri, tunggu Lastri. Biar ku jelaskan. Cukup, Angga, cukup. Aku sudah dengar semuanya, Angga. Sudah lama aku berdiri di belakang pintu, jadi aku tahu semuanya. Ternyata laki-laki yang aku cintai adalah seorang penipu yang menginginkan harta pamanku. Lastri, biar ku jelaskan. Enggak, kamu bajingan, kamu penipu, kamu bohongin aku. Lastri! Kasihan Pak Harjo, dipermalukan oleh keponakannya sendiri. Kalau aku punya keponakan seperti itu, sudah kugantung dia. Paman! 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 Paman!
Maafkan saya, Paman. Saya menyesal, Paman. Paman. Lastri tahu. Lastri sudah mengecewakan Paman. Hukumlah Lastri, Paman. Hukum Lastri. Walaupun Lastri tahu, hukuman itu tidak akan bisa menghapus kekecewaan Paman. Nggak akan bisa menghilangkan rasa malu Paman. Paman, maafkan Lastri. Paman. Paman. Paman bangun. Paman. Paman bangun, Paman. Paman bangun. Paman. Paman. Ku merana, kini aku jadi merana. Ku kecewa, kini aku jadi kecewa. Karena cinta, ku merana, kini aku jadi merana. Karena cinta. Lastri, tunggu Lastri. Biar ku jelaskan. Cukup, Angga, cukup. Aku sudah tahu semuanya. Orang yang ku cintai, kini dia telah pergi, meninggalkan diriku. Baru aku sadari kenyataan cintaku bertepuk sebelah tangan. Ku kecewa, kini aku jadi kecewa. Karena cinta, ku merana, kini aku jadi merana. Karena cinta. Kamu bajingan, kamu penipu, kamu bohongin aku. Lastri, tunggu. Orang yang ku cintai, kini dia telah pergi, meninggalkan diriku.
Lastri? Maya, Lastri, kamu apa kabar? baik. Kamu jam berapa datang dari Jakarta? Aku naik kereta malam. Ya ampun, Papa capek banget. Ayo masuk. Yuk. Maya, kok kamu tidak pernah bilang kalau kamu udah punya bayi? Ini ya. Cep. Maafkan aku, Las. Sebenarnya aku sudah menikah 3 tahun yang lalu. Tapi karena keluarga suami aku tidak setuju, kami terpaksa kawin lari, Lastri. Itu sebabnya aku tidak bisa mengundang siapa-siapa. Maya, kamu kenapa nangis? 5 bulan yang lalu, saat bayi belum genap berusia 1 bulan, Mas Aryo terkena kanker ganas dan telah merenggut nyawanya. Dan hari ini aku harus ke makam suamiku untuk menebar bunga dan sekaligus menemui mertuaku. Ya udah, kamu yang sabar Maaf, Bu. ya. Mobilnya sudah siap. Iya Pak, koper tolong dimasukin dulu ya Pak. Baik, Bu. Iya. Las, kamu nggak tahu kan mau kemana? Kamu ikut aku aja ya, bertemu mertuaku dan ke makam suamiku. Aduh, Mai, kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Aku takut nanti mertua kamu. Kamu jangan khawatir, mertuaku belum pernah melihat aku. Melihat fotoku pun juga belum. Nanti aku bilang kalau kamu adikku. Tapi gimana ya, Mai? Ayolah, pasti kita kan udah lama nggak ketemu. Yuk. Sayang. Diam ya. Las, apa yang kamu lamunkan? Enggak. Aku cuma mikir kalau ternyata kita senasib. Kamu ditinggal meninggal suami kamu, sedangkan aku gagal menikah. Apakah kita bisa menemukan pasangan hidup lagi? Kamu pasti akan menemukannya, Las. Tapi kalau aku sudah memutuskan untuk tidak mencari pasangan hidup lagi. Karena walaupun Mas Aryo pernah menyakitiku, tapi aku sangat mencintainya. Kau harus menjadi ibunya. Maya, kamu ngomong apa, Maya? Aku titipkan Bayu kepadamu. Dia tidak punya siapa-siapa. Bawa dia ke rumah neneknya dan kakeknya dan ke makam ayahnya. Maya, kita akan pergi ke sana sama-sama, Maya. Kita akan berdua membawa dia ke sana, Maya.
Tidak, tidak Lastri. Aku sudah tidak kuat. Maya, jangan bilang begitu. Aku akan cari bantuan, Maya. Jangan tinggalkan Bayu. Berjanjilah padaku, Lastri. Rawatlah Bayu. Jaga Bayu. Kau harus berjanji. Maya. Berjanji. Maya. Maya. Maya, Bang. Maya. Baik, Bu. Apakah Ibu bawa surat dari rumah sakit yang menyatakan adik Ibu, Lastri, meninggal karena kecelakaan? Bisa saya lihat? Ini, Pak. Maaf, nama Ibu sendiri? Saya Maya dan ini bayi anak saya. Cukup ya? Baiklah, Bu. Nanti Iya. biar saya tindak lanjuti. Iya. Iya. Terima kasih ya. Iya. Cuk. Pak, ini kita salah jalan, Pak. Tenang saja, Bu. Tenang. Tenang gimana salah jalan? Mobil ini kan sudah saya sewa, jadi Bapak harus ikutin semua omongan saya. Ayo balik, Pak. Sudah terlambat, Bu. Ih, terlambat apanya sih, Pak? Tinggal balik aja, cepet. Sebelum saya memakai kekerasan. Cepat sekarang serahkan semua uang Ibu. Pak, jangan berani macam-macam sama saya ya. Ya. Udah cepet balik, Pak. Ntar buru jauh loh. Memang sudah jauh, Bu. Ayo. Ya. Ayo cepat, bawa dia turun. Cepat. Ayo ikut. Apaan sih? Pak. Lepas. Ya. Turun. Tolong. Lepas. Hei, Lepas. jangan ikut campur. Apa yang kau lakukan? Lepas. Ikut. Botak, jangan diam aja lo. Serang. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Hentikan. Atau kupatahkan leher bayi ini. Jangan coba-coba. Aku tidak main-main. Sekali kau melangkah, kupatahkan leher bayi ini. Cepat pergi, atau kubunuh bayi ini. Hah, bos! Belakang bos! Awas! Botak, kabur! Ayo! Tunggu saya, Bos! Ini. Terima kasih ya.
Nama saya Rama. Oh, saya kalau mau ke Jatisetu kemana ya? Jatisetu. Iya. Anda sekarang tidak bisa ke Jatisetu. Jalan utama di sana longsor. Jadi Anda harus muter lewat jalan lain. Oh, jadi kalau saya mau ke sana gimana? Begini saja, bagaimana kalau Anda dan anak Anda menginap di rumah saya, besok saya antarkan Anda ke Jatisetu lewat jalan utama. Mungkin longsoran sudah dibersihkan. Bagaimana? Tapi saya... Terserah. Sudah tidur bayinya? Sudah. Iya, boleh saya tanya sama kamu? Mau nanya apa? Saat pertama kali saya melihat kamu, sepertinya saya sudah mengenal kamu. Apa mungkin kita pernah bertemu sebelum ini? Kayaknya enggak deh. Kita belum pernah ketemu. Ini mungkin perasaan saya saja. Oh ya, tujuan kamu ke Jatisetu itu apa? Kamu punya saudara atau memang asli dari sana? Sebenarnya sih saya pengen ke rumah mertua, terus sekalian mengunjungi makam suami. Oh, maaf. Kalau pertanyaan saya membuat kamu... Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu kan juga belum tahu. Enggak apa-apa. Kalau boleh tahu, siapa nama mertua kamu di sana? Kebetulan saya banyak kerabat di sana. Salyo Saputro. Bapak Salyo Saputro? Iya. Dia adalah teman akrab ayah saya. Dan kebetulan saya sendiri berteman akrab dengan anaknya, almarhum Aryo Saputro. Berarti kamu istri... Iya. Benar. Kebetulan sekali ya? Iya. Maaf Den Rama, makanan sudah siap. Terima kasih. Ya, anggap saja rumah ini rumah kamu sendiri ya. Iya. Tapi saya maaf tidak bisa menemani makan. Sebab saya harus keluar, ada teman yang mengundang saya. Oh iya, nggak apa-apa. Den Rama mau keluar lagi? Pak Gun, saya mau keluar, itu bukan urusan Pak Gun. Paham? Iya. Pak Guno, dia kenapa? Tidak apa-apa. Dalam beberapa hari ini, Den Rama sangat gelisah. Oh, emangnya kenapa? Perkawinannya gagal. Ketika hari pernikahan, calon istrinya meninggalkannya begitu saja. Keterlaluan bukan? Ninggalin? Iya. Saat hari pernikahan, calon istrinya tidak ada di tempat. Apa itu perempuan baik-baik? Emang nikahnya di mana? Di Jakarta. Calon istrinya itu orang Jakarta. Maaf Non, saya harus menyelesaikan pekerjaan. Iya. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Kasihku telah pergi, tinggalku sendiri, merana dan sakit hati. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Cinta sejati, cinta yang murni, ku tak percaya lagi. Hanya minuman ini yang selalu menemani. Yang ku sayangi, yang ku cintai, kini dia telah pergi. Hanya minuman ini yang selalu menemani.
Cinta sejati, cinta yang murni, ku tak percaya lagi. Hei, hanya minuman ini yang selalu menemani. Kasihku telah pergi, tinggalku sendiri, merana dan sakit hati. Hei, hanya minuman ini yang selalu menemani. Hei, hanya minuman ini yang selalu menemani. Hei, la 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 la, la 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 la. Lu boleh minum di sini. Tapi lu jangan macam-macam. Maksud lu semua ini apa? Kurang ajar! Lu pikir gua mabok? Sini. Ini untuk ganti Tidak kerusakan. usah, Bos, tidak usah. Saya seharusnya yang berterima kasih pada Bos. Mereka itu preman yang ingin menguasai tempat saya. Sekali lagi, terima kasih, Bos. Ambil. Tidak usah, terima kasih. Ya sudah, terima kasih. Iya. Pagi begini baru pulang, Den. Dia sudah bangun? Bukan sudah bangun lagi, Den, tapi sudah pergi sejak subuh tadi, Den. Pak Gun ini bagaimana sih? Kenapa dia nggak diantar? Sudah, Den, tapi dia memaksa. Dia tidak mau diantar, Den. Oh ya, dia terburu-buru. Dia titip surat buat Den Rama. Ini rumahnya, Bu. Makasih ya, Pak. Iya.
Aduh Eni, apa-apaan ini? Aku sudah mau makan makanan yang tanpa garam, yang rasanya hambar. Tapi sekarang minum pun diatur. Sana, ambil gula sedikit. Maaf Den, maaf. Saya nggak berani Den. Nanti Nyonya Besar marah. Kamu siapa? Saya Maya, istrinya Mas Aryo. Istri Aryo. Lalu ini siapa? Ini cucu Bapak, anaknya Mas Aryo. Gantengnya. Bu! Ada apa, Pak? Panggil ibu sana, Iya ayo. Den, iya. Bu, cucu kita, Bu. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Bu, cepat, Bu. Siapa, Pak? Ayo sini. Siapa, Pak? Ini lihat, Bu, cucu kita, Bu. Maya, istrinya Aryo. Ayolah, kalau ibu bisa tebak ini siapa? Ini Bayu. Bayu? Bayu. Bayu cucuku ini? Iya, Bu. Cucu kita, Bu. Sayang. Aduh. Mantuku. Akhirnya kau datang juga, sayang. Nah, ini kamar suamimu. Semenjak kepergiannya, kami tetap merawat kamar ini. Membersihkannya setiap hari, seakan-akan dia masih ada. Kalau kamu tidak kuat melihat foto-foto ini, biar aku simpan saja ya. Nggak apa-apa, Bu. Melihat foto Mas Aryo, saya merasa Mas Aryo masih tetap berada di sini. Kamu benar, Maya. Sekarang ini yang tersisa hanyalah kenangan. Nak Rama, Pak Ade, sudah lama sekali kamu tidak main ke rumah. Bang, itu dia orangnya, Bang. Bagaimana kabar bapakmu? Saya sudah lama tidak pulang ke Jakarta, tapi kami saling telepon-teleponan. Keluarga di Jakarta, alhamdulillah baik-baik saja. Oh iya, kenalkan, ini mantu saya, Maya. Nama ya? Kebetulan kami sudah saling kenal. Kalian sudah saling mengenal? Iya. Kemarin supir mobil yang disewanya ternyata komplotan perampok. Kebetulan saya lewat. Iya, Pak. Kalau nggak ada Rama, mungkin saya nggak sampai ke sini. Kalau begitu, terima kasih Nak Rama. Mana? Itu, Bang. Cepat. Bawa orangnya kemari. Cepat! Iya, Bang. Iya. Ada apa ini? Tenang, Pak De. Kalian siapa? Biarkan, Pak De. Bawa saja mereka menyingkir. Kalian lagi.
Lu jangan macam-macam lo. Urusannya panjang sama gue. Kabur! Lari! Ini hasil check up kemarin. Lihat saja sendiri. Kadar gula Mas Salyo masih tinggi. Itulah dokter. Saya tahu Mas Salyo ini masih suka nggak disiplin. Masih sering mencuri-curi, Dok. Jangan khawatir, Bu. Mulai sekarang, aku akan jaga dan mengawasi dietnya Bapak. Wah, sekarang aku punya suster. Tapi kamu jangan lupa, harus lebih cerewet lagi ya. Wah, kalau mantuku yang satu ini yang cantik jadi suster, tidak perlu dicereweti. Aku langsung nurut kok. Sekarang ini juga aku sudah merasa sehat. Bat, ambil pesanan Pak Rama di gudang. Ya, Mas. Siang. Siang. Mau cari apa? Gula diet ada? Tunggu. Kamu Lasri kan? Kamu dari Jakarta dan kamu kuliah di Harapan Bangsa. Masa lupa? Aku Yoyo, kakak kelasmu. Lu jangan so tahu. Dia ini mantunya Pak Salyo, istrinya almarhum Aryo Saputro. Tapi mirip sekali. Masa aku salah orang sih? Lu pikir orang nggak ada yang mirip apa? Udah sana ambilin pesanan dia. Gulanya mana? Kotaku mana tuh? Pagi, Bu. Pagi. Saya kira siapa panggil saya Ibu? Tapi tidak salah kan saya memanggil kamu Ibu? Nyatanya kamu memang seorang Rama! ibu. Pagi, Pak De. Pagi. Maya, Ya. kok Rama tidak diajak masuk ke dalam? Oh iya, permisi buat minum dulu ya. Iya. Olahraga, Pak De. Biar panjang umur. Begini, Pak De. Maksud kedatangan saya ke sini ingin mengundang Pak De dan Bude ke ulang tahun saya besok. Kedatangan Pak De tentu saja sama dengan kedatangan kedua orang tua saya. Besok ya? Aduh Rama, maaf. Pak De besok ada jadwal check up. Oh ya, biar Maya saja yang mewakili kami. Bagaimana? Iya, bisa. Boleh kok. Ayo Ram, untuk siapa potongan pertama kuemu ini? Ayo, masa tidak satupun di antara gadis-gadis cantik ini? Ini buat kamu. Terimalah. Ayo. Makasih. Terima kasih kamu sudah mau datang. Ini malam sangat istimewa buat saya. Ini ada hadiah buat kamu. Aku nggak enak kalau kasih hadiah di depan orang banyak. Ambil. Terima kasih ya. Bagus sekali. Terima kasih. Kembali. Kamu nggak apa-apa pulang malam? Nggak apa-apa. Ya sudah, kalau begitu aku juga senang. Karena malam ini kau bisa menemani aku. Men, cewek cantik, men. Itu udah kayak gini.
Wah, Mas, Jolly masuk nih. ke hotel ya? Apa lo bilang? Kalau masuk ke hotel, kita boleh ikut dong. Benar. Mendingan kamu tunggu di sana. Sini. Enggak apa-apa, cuma sebentar. Enggak apa-apa. Lu jangan kurang ajar lo. Sudah, cukup Rama, sudah. Ayo. Kamu nggak apa-apa? Enggak, sorry tadi aku cuma emosi aja. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Ayo. Ya. Selamat malam, Pak De, Bude. Malam. Malam. Saya mengantar Maya pulang. Aduh, saya masih ada kepentingan, Pak De. Jadi saya langsung pamit. Permisi. Narama, tunggu sebentar. Tadi ayahmu menelpon Pak D. Katanya dia ingin mengenalkan kamu dengan seorang gadis. Siapa tahu kamu cocok dengannya. Aduh, sepertinya saya tidak tertarik, Pak De. Maaf, Pak De, saya harus pamit sekarang. Mari, selamat malam. Iya. Selamat malam. Malam. Keras sekali hati anak itu. Bisa jadi bujang tua kalau dia bersikap terus seperti itu. Nah, barangkali luka di hatinya belum sembuh. Ya, sudah mau kawin, ditinggal begitu saja. Maya? Iya. Kelihatannya kamu dekat dengan Rama. Coba tolong nasihati dia. Siapa tahu kalau kamu yang bicara, Rama mau mendengar. Iya. Hei peran apakah yang sedang kau mainkan? Hei lakon apakah yang sedang kau mainkan? Oh jurus apakah yang akan kau andalkan? Lari sana lari kemari, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Hei lakon apakah yang akan kau mainkan? Oh jurus apakah yang akan kau andalkan? Lari sana lari kemari, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Hei Lastri namamu, hei Lastri dirimu, mengapa ada di sini? Hei Lastri namamu, hei Lastri dirimu, mengapa datang kemari? Apakah tujuanmu? Apa keinginanmu? Siapa sasaranmu? Apa keinginanmu? Lari sana kemari, engkau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Suka berpura-pura, berpura-pura gila.
tujuanmu? Apa keinginanmu? Siapa sasaranmu? Apa keinginanmu? Lari sana kemari engkau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Hei lakon apakah yang sedang kau mainkan? Oh jurus apakah yang akan kau andalkan? Lari sana lari kemari kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Hei nona, kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Kau bersandiwara. Maya, tunggu Maya. Maya. Maya, apa yang kamu sembunyikan dariku? Kamu sudah tahu banyak tentang aku, tapi kamu tetap menjadi misteri bagiku. Yoyo si pemilik toko. Dia merasa yakin mengenalmu sebagai Lastri. Dan satu lagi, penyanyi di restoran. Beberapa kali tadi menyebut-nyebut nama Lastri. Apakah ini sebuah kebetulan? Kalau ternyata Lastri itu aku, gimana? Saya memang membenci perempuan bernama Lastri. Tapi kalau kamu, perempuan yang bernama Lastri itu, saya tidak berdaya. Kalau aku Lastri, kamu mau maafkan aku? Pasti saya akan memaafkan kamu. Semoga engkau bidadari seperti hayalanku selama ini. Semoga engkau bidadari seperti yang ku damba selama ini. Yang turun ke bumi hanyalah untuk diriku, menjelma menjadi teman di dalam hidupku. Ku tak tahu, ku tak tahu, ku tak tahu, ku tak tahu. Maafkan diriku. Jujurlah padaku. Maafkan aku karena aku lari darimu.
Tapi sekarang Aku senang kepadaku, ku sayang, sejujurnya aku juga suka. tapi malu. Ku tak tahu, Ku tak tahu, ku tak tahu. Aku yang membawanya, Lastri. Mau apa kamu kesini? Lastri, maafkan aku ya. Jangan sentuh aku. Kenapa? Di rumah ini tidak ada siapa-siapa. Aku tahu dari pembantu rumah kalau Pak Salyo dan istrinya sedang keluar. Lastri, ayolah. Dari dulu kamu selalu berlagak sok suci. Lastri, aku sangat merindukanmu. Jangan pernah kamu sebut nama Lastri lagi. Lastri sudah mati. Hebat, hebat sekali. Hebat kamu, Lastri. Ternyata sekarang kamu sedang menikmati peranmu sebagai Maya, Lastri. Apa maksudmu? Hah? Keluar! Keluar dari sini! Apa-apa ini? Keluar! Keluar! Bawa semua hadiah-hadiah kamu ini! Lastri, jangan! Ada apa ini? Maaf, selamat malam. Saya masih ada hubungan saudara dengan Maya. Pamannya adik kakak dengan orang tua istri saya. Oh ya, perkenalkan. Nama saya Angga. Rama. Oh ya, maaf. Saya tidak bisa lama-lama di sini karena harus kembali ke hotel. Kebetulan saya menginap di hotel wisata di kamar 304. Iya. Kalau sempat, telepon atau mampir ke sana. Saya tunggu. Permisi. Silakan. Selamat malam. Hati-hati. Ada apa, Maya? Sepertinya kamu sangat membenci orang itu. Tidak, Rama. Tidak ada apa-apa. Iya. Kaya sekali, Sandra. Kaya sekali. Ternyata Salyo Saputro itu jauh lebih kaya dari Paman Lastri, Harjuwinoto yang sudah mati itu. Kamu yakin nggak? Yakin kita berhasil akan mendapatkan itu semua? Sandra, aku yakin kita akan berhasil. Sekarang semuanya jauh lebih mudah. Dan Lastri akan terjebak dalam permainannya sendiri. Jangan ragu lagi sama aku, Sandra. Kali ini kita pasti akan berhasil. Percaya, kita lihat saja nanti. Kita akan kaya, sayang. Iya. Enak juga ya. Sering-sering dong traktir aku. Asal ada duit aja. Angga. Akhirnya kamu datang juga, Lastri. Sebetulnya mau kamu apa sih? Yang aku inginkan sejak dulu dari kamu hanyalah uang. Uang kamu, Lastri. Uang? Iya. Maksud kamu apa? Aku nggak punya uang, nggak? Iya, kamu tidak punya. Tapi mertuamu, Salyo Saputro, dia orang kaya. Dengar, Lastri. Aku hanya ingin separuh dari apa yang kamu dapatkan nanti. Bagaimana? Kamu itu benar-benar jahat ya. Kamu benar-benar tega. Aku aja nggak pernah berpikir sampai sejauh itu, tahu? Memuakkan. Lastri, tunggu. Lastri, kamu jangan sok suci. Lastri, tunggu. Lepas. Oke. Lastri, tapi kenapa kamu harus menjadi Maya? Dan kenapa pula kamu berpura-pura menjadi menantunya?
Kenapa? Ingat Lastri, semua rahasiamu ada di tanganku. Jadi kalau kamu tidak mau menurut apa yang aku mau, semua rahasiamu akan kubongkar. Hah? Bagaimana? Bagaimana Lastri? Uang Lastri, uang. Apa yang lo lakukan sama Maya? Apa maksudmu? Tunggu dulu, lo pikir gue gak tahu apa yang lo lakukan di kafe? Hah? Apa pan ini? Lo ngomong apa lo? Tunggu Rama. Berhenti! Ada apa ini? Nggak ada apa-apa, Pak. Kita cuma latihan teater aja. Sorry. Yuk, bangun. Lu nggak apa-apa kan? Wah, lu berdarah, men. Lu pikir gue percaya kalau lu saudara Maya? Awas, jangan ganggu dia lagi kamu. Hei, kau pikir aku takut dengan ancaman kamu? Pak, bawa dia ke dokter ya. Berdarah soalnya. Nih, buat darah lu. Gue pergi ya. Bawa dia, Pak. Ada apa, Pak? Berkaya. Ada apa ini? Kurang ajar. Hah, gue nggak apa-apa. Maya, ini 100 juta untuk keperluanmu sehari-hari dan biaya berobat bapakmu. 100 juta, Mah. Tapi kenapa harus Maya pegang uang sebanyak ini, Mah? Maya, kamu ini menantu kami, sama seperti anak kami. Dan mulai sekarang, kami sudah memutuskan bahwa kamulah yang mengatur uang untuk kebutuhan rumah ini. Kalau ada sisa, kamu simpan dan boleh kamu tabung. Tapi... Sudah, cepat simpan uangnya. Sudah ya? Bapak sudah tua tapi masih kelihatan gagah. Bisa saja kamu, Nangga. Maya! Iya? Kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya saudara. Nangga sudah cukup lama berada di daerah ini. Maaf, Pak. Saya pikir dia tidak akan lama di sini. Oh ya, sebetulnya kemarin aku sudah mau pulang, tapi aku lupa. Maya, pamanmu menitipkan ini untuk anakmu. Sebentar ya, Pak. Iya. Ini untuk anakmu. Kamu lupa ya nggak? Kalau anakku itu laki-laki. Dan dia sekarang masih bayi. Jadi tidak pantas memakai kalung emas itu. Maya, mana aku tahu. Pamanmu menitipkan ini padaku untuk anak kamu. Nggak usah, bawa aja. Nggak perlu. Maya, tidak baik begitu. Memang tidak pantas untuk Bayu. Tapi kamu harus hargai pemberian pamanmu itu. Kamu kan bisa menyimpannya. Karena Bapak yang minta, saya terpaksa menerimanya. Ini. Oh ya, di mana anak itu? Kebetulan sekali saya ingin melihatnya. Maya, ajak Nangga masuk ke dalam. Tapi sepertinya Bayu masih tidur. Ayo Nangga, masuk ke dalam. Masuk. Iya, silakan. Jangan sentuh dia. Kamu tegas sekali lakukan ini. Biarkan aku hidup tenang. Tenang Lastri. Itu soal mudah sekali. Tapi kamu harus berikan apa yang aku mau. Setelah itu aku janji, aku tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kamu. Bagaimana?
Ini uang 100 juta. Ini uang dari mertuaku. Uang. Baik. Aku janji tidak akan pernah mengganggu kehidupan kamu. Oh iya, kamu bisa ambil uang itu, tapi kamu harus tepati janji kamu. Kamu tidak akan pernah lagi menggangguku. Mengerti? Ya, pasti. Aku janji. Oh ya, ada yang lupa. Kalung yang aku berikan sama kamu untuk bayimu itu, ya hanyalah imitasi. Ya, sama seperti kamu. Maya imitasi. Maya palsu. Terima kasih Lastri. Terima kasih Maya. Brengsek! Kamu ini bagaimana sih? Dikasih kalung malah dibuang. Iya, kok dibuang sih? Hei, siapa namamu? Annie, Den. Ya udah, kalung ini untuk kamu saja. Pakai. Ini kan kalung emas, Den. Iya, kalung ini pantas untuk kamu. Karena aku mulai menyukai kamu. Hah? Ya? En, orang itu ngomong apa sama kamu, En? Nggak ngomong apa-apa. Dunia bagai malam yang sunyi, tiada berbintang, tanpa sinar bulan purnama, tiada cahaya. Dunia sunyi hampa. Kehidupan yang ku jalani bagai misteri, penuh liku anak dan duri, silih berganti. Kisah cinta putus di jalan, oh menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Hidup bagai daun yang kering, tertiup angin, tersirat ke sana kemari, tak tentu arah. Dunia sunyi hampa. Kehidupan yang ku jalani bagai misteri, penuh liku anak dan duri, silih berganti. Kisah cinta putus di jalan, oh menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Hidup bagai daun yang kering, tertiup angin, tersirat ke sana kemari, tak tentu arah. Dunia bagai malam yang sunyi, tiada berbintang. Bapak memanggil saya? Iya. Duduk Maya. Ini
polis asuransi almarhum suamimu. Asuransi ini bernilai 1,5 miliar. Uang ini baru bisa keluar kalau kamu sudah menandatanganinya. Pak, saya yang harus tanda tangan. Ya? Kamu istrinya. Hanya kamu yang berhak menandatangani polis itu. Tapi maaf, Pak. Uang itu menjadi hakmu, Maya. Sebaiknya kamu cepat tanda tangani. Biar besok dibawa Parjo ke Rama. Sebab Rama yang akan mengurusnya. Mungkinkah aku palsukan tanda tanganmu, Maya? Aku tidak berani, Maya. Aku takut nanti ketahuan. Resikonya pasti penjara. Tapi kalau aku tidak menandatangani surat itu, nanti Pak Salyo akan curiga. Baiklah. Akan kulakukan ini demi Bayu dan Maya. Mungkin ini waktu yang tepat untuk berterus terang pada Rama. Parjo, iya, Pak. Itu polisi asuransinya. Iya, Pak. Saya antar ke Rama sekarang kan? Sini saya periksa. Sudah lengkap belum? Iya, Pak. Ya, sudah lengkap. Pergi sana. Iya, Pak. Rama, maafkan aku. Sepertinya aku tidak mungkin menghindar lagi. Aku tidak akan selamanya menjadi misteri. Sungguh tidak adil buatmu jika tidak kukatakan siapa aku sebenarnya. Inilah saatnya, Rama. Kau ketahui siapa aku. Aku katakan yang sebenar-benarnya. Aku memang bukan Maya. Bukan Maya. Akulah Lastri. Lastri yang menghancurkan hidupmu. Sekali lagi maafkan aku, Rama. Aku memang sangat berdosa padamu. Maaf, Pak. Makan malamnya sudah siap? Tidak usah. Aku tidak berselera untuk makan. Untuk itu, saya minta maaf kalau masakan saya tidak enak. Kalau begitu saya pesan di luar saja ya? Tidak perlu. Yang paling kubenci dalam hidup ini adalah kemunafikan, kebohongan. Dan itu tidak akan pernah bisa kumaafkan. Maksud Bapak? Apa yang kamu sembunyikan sesungguhnya? Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud di balik kebaikanmu? Saya nggak ngerti. Ini. Apa ini? Gimana Bapak bisa dapat surat itu? Hari ini sandiwaramu sudah berakhir. Kebohonganmu sudah terbongkar.
Sebenarnya, kami sangat menyayangimu, mencintaimu. Semuanya sudah kami percayakan padamu, Lastri. Uang kami, harta kami, bahkan namamu sudah kutulis dalam surat wasiatku sebagai pewarisku. Di mataku, kamu adalah ibarat malaikat. Tapi ternyata kamu seorang pembohong, pengkhianat, penipu. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Den Bayu bangun. Dari tadi nangis terus. Saya sudah berusaha tapi tetap saja nangis, Bu. Sini, sayang. Diam ya, sayang. Bobo lagi ya, nak. Jangan menangis lagi. Maafkan aku, Bayu. Maya, aku minta maaf. Sudah aku duga, kamu pasti akan pergi diam-diam. Tapi saya tidak membawa apa-apa dari sini, Pak. Bapak boleh cek sendiri. Kenangan apa yang akan kamu bawa jika Rama menanyakanmu? Jika cucuku menangis? Jika istriku mencarimu? Dan jika warga di sekitar sini menanyakan kemana menantuku tersayang itu pergi? Apa yang harus ku jawab, Lastri? Bapak bisa jawab pada mereka bahwa menantu Bapak yang asli sudah meninggal. Dan menantu Bapak yang palsu ini kabur dari rumah. Mereka tidak akan percaya. Tidak semudah itu mereka percaya, Lastri. Tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sudah gak kuat lagi menanggung semua ini. Saya ingin mati, Pak. Lastri memang sudah mati sejak kamu datang sebagai Maya. Tapi semuanya sudah berakhir. Sandiwara ini sudah selesai. Lastri, sandiwara memang sudah berakhir. Tapi kehidupan yang sebenarnya tidak. Kehidupan yang mana, Pak? Kehidupan seperti apa? Jangan biarkan Lastri hidup kembali.
Kamu adalah Maya menantuku. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Saya janji tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Saya akan tinggal di rumah ini. Dan saya akan tetap menjadi Maya. Hanya untuk Bayu, untuk Ibu, dan juga untuk Bapak, dan untuk semuanya. Halo, selamat pagi. Dan pagi dan Angga. Itu susu buat siapa? Buat aku? Bukan, Den. Ini buat Pak Salyo. Dan Angga mau, nanti saya buatkan ya. Tidak ini, aku tidak perlu itu. Aku datang ke sini karena aku kangen sama kamu. Bener, Den. Saya juga. Sudah belum, Bi? Itu Bu Maya. Cepat sembunyi, Den. Cepat. Iya. Cepat. Bi, susunya mana? Ini Bu Maya. Sudah sini biar saya yang bawa. Iya. Sini cepat. Nanti ketahuan. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Den, maaf. Dan Angga ngapain sih kesini-sini lagi? Kamu tahu nggak? Den Besar tidak suka sama orang itu. Kamu jangan suka ngelayanin begitu dong. Ini susunya, Pak. Harus dihabiskan ya. Terima kasih anakku. Habiskan? Iya. Oh ya, Pak. Sarapannya sudah siap. Mau saya bawakan sekalian? Tidak usah. Nanti juga badanku akan segar kembali. Ya udah. Nanti aku ambil sendiri. Ya, kalau gitu saya mau ke bawah dulu ya. Iya. Telepon dokter. Terima kasih Pak Dokter. Saya tunggu. Iya. Selamat pagi, Nyonya. Pagi. Apa benar Nyonya yang bernama Maya? Iya betul saya, Pak. Saya AKP Bambang. Maaf, Nyonya ikut kami ke kantor polisi. Ada seorang wanita melaporkan pada kami bahwa ia bernama Maya, Nyonya Aryo yang asli. Apa? Siapa yang dimaksud Bapak? Oh, Pak Dokter. Ada apa namanya? Sini, Pak. Kenapa ini kok banyak polisi? Tidak tahu. Sebaiknya dokter periksa Bapak dulu ya. Iya. Mari, Pak. Ayo. Pak Salyo sudah pergi. Apa, Dokter? Bapak mertuamu sudah meninggal. Tidak mungkin. Jangan tinggalin Maya, Pak. Ada apa, dokter? Pak Salyo Saputro meninggal dunia. Hah? Meninggal? Iya. Nyonya, sebaiknya Nyonya ikut kami ke kantor. Jangan sentuh jenazahnya Pak Salyo. Mari, Nyonya. Mari. Lepasin. Kamu jaga di sini. Siapa? Silahkan Pak Dokter menunggu di luar. Baik. Bohong. Semua keterangan wanita ini bohong, Pak. Mbak Lastri, saya tidak peduli dengan semua harta warisan Pak Salyo. Tapi saya mohon kembalikanlah anak saya. Kembalikanlah Mbak Lastri. Saya mohon. Benar, Pak, benar.
Sebenarnya dia saudara saya, namanya Lastri. Dia mencoba mengeruk harta kekayaan Salyo Bohong itu semua, Saputro Pak Inspektur. dengan Bohong. mengaku sebagai Maya tidak Maya. mungkin melakukan itu. Dia itu yang seorang penyanyi di kafe. Dan lelaki ini mana mungkin saudaranya Maya. Satu-satu kalau bicara. Jadi, siapa yang memberikan susu pada Pak Salyo? Saya. Saya menerima hasil otopsi. Pak Salyo meninggal akibat minum susu dicampur obat tidur. Itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya nggak bersalah. Saya nggak ngasih obat tidur di susunya, Pak. Nyonya, sementara Nyonya saya tahan. Brigadir, Siapa? Pak, jangan tahan saya, bawa Pak. Nyonya ini ke Saya sel. nggak bersalah. Baik, mari. Bukan saya yang naruh. Mari, Nyonya. Rama, tolong aku. Mari, Nyonya. Saya nggak bersalah. Aku adalah Lastri, gadis yang pergi meninggalkanmu. Kenapa kamu rahasiakan semua ini? Aku sudah tulis semuanya dalam surat, Ram. Aku titip melalui Parjo. Tapi Pak Salyo yang menemukannya. Surat? Iya. Kebohongan apa lagi yang ingin kamu lakukan? Setelah dulu saya menelan semua kebohongan kamu kepada saya. Sekarang kamu ingin menghancurkan hidup saya untuk kedua kalinya. Tidak, Lastri. Rama, kamu pernah bilang kalau aku adalah Lastri, kamu mau memaafkannya. Dan aku Lastri, Rama. Akulah Lastri. Karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa, karena dia ku tertawa, karena dia aku menangis. Baru pertama ku jatuh cinta, tak pernah ada cinta yang lain. Karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa. Dia yang ku sayangi, dia yang ku cintai. Tak ada angin, tak ada hujan, dia telah berdusta. Dia yang ku sayangi, dia yang ku cintai. Tak ada angin, tak ada hujan, mengkhianati cinta. Sakit hati ini, sakit sekali, karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa.
ini harus terjadi? Kenapa dia tega melakukannya? Padahal suamiku begitu baik padanya. Sudahlah Bayu, sudah. Ibu. Maafkan saya, Ibu. Ini semua salah saya. Siapa kamu? Saya Maya, Ibu. Maya? Sayalah Maya yang sesungguhnya. Tidak, aku tidak percaya siapapun juga. Pergi kamu dari sini. Ibu. Keluar kamu dari sini. Kalau kamu benar Maya, kenapa baru sekarang kamu muncul setelah Pak Salyo meninggal? Itu semua karena perempuan itu. Dia mencoba mencelakakan saya. Untung saja saya selamat. Saya... Keluar! Keluar! Den. Maaf Den, ini. Sebelum Den Besar meninggal, Den Besar menitipkan surat ini pada saya untuk diberikan pada Den Rama. Surat itu ditemukan Den Besar Salyo saat memeriksa polis asuransi, Den. Tapi saat itu Den Besar Salyo langsung menahannya. Oh ya, saya juga menemukan botol ini, Den, saat saya menyapu lantai. Ini obat tidur. Kalau begitu dulu siapa yang buat susu untuk Pade? Saya, Den, saya. Tapi saya tidak memasukkan apa-apa, Den. Sumpah, Den. Lalu selain kamu, ada orang lain di dapur? Ada Den Rama, Den Angga. Dia sering datang kemari sembunyi-sembunyi. Menemui dia, Den. Apa? Kurang ajar. Gagal sudah. Semuanya gagal. Tidak, Sandra. Kita belum gagal. Kita belum bisa masuk saat ini karena Nyonya Salyo masih berduka. Mengertilah saya. Mengertilah. Jadi rupanya selama ini hubungan kalian sudah cukup mesra. Hei Rama, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Apa maumu? Hah? Saya datang hanya untuk mengatakan bahwa dia bukanlah Maya. Saya punya bukti. Apa? Bukti apa yang kamu maksud? Saya menemukan foto suami kamu yang asli. Suami kamu bukan Aryo Saputro. Ini foto suami kamu. Tidak, saya tidak kenal dengan orang dalam foto itu. Suami saya adalah Aryo Saputro. Aryo Saputro mana yang kamu maksud? Ini adalah Aryo Saputro, putra tunggal Salyo Saputro. Jadi yang mana suami kamu? Saudara Angga, Anda berdua kami tahan. Bawa mereka. Siap? Siap. Tunggu dulu, Pak. Tahan, Pak. Apa salah saya? Tidak, Pak. Lepaskan. Bukan salah saya, Pak. Bukan salah saya. Saya bukan pembunuhnya. Bukan saya menjadikan ini semua, Pak. Terima kasih, Saudara Rama. Anda sudah membantu kerja polisi. Ya, Pak. Sekarang Nyonya Lastri sudah kami bebaskan. Silakan Anda menjemputnya. Terima kasih.
Semoga engkau bidadari seperti hayalanku selama ini. Semoga engkau bidadari seperti yang ku damba selama ini. Yang turun ke bumi hanyalah untuk diriku, menjelma menjadi teman di dalam hidup.